Itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih keadaannya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap buat pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Rizal, pimpin doanya dulu. baik Bu. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, karena sudah selesai berdoa, terima kasih Rizal sebelumnya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Dari kalian semua ini apakah masuk semua? Ada yang tidak masuk, Bu. Terima kasih Bu. Siapa yang nggak masuk? Wildan, Bu. Kemana Wildanya? Itu sakit. Oh, Wildannya sakit. Iya. Sudah, cuma Wildan aja. Ya. Ya udah, kita doakan semoga Wildan cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Kalian semua ini udah siap belajar belum? Ya. Siap, Bu. Ya, dikeluarkan buku matematikanya sama alat tulisnya ya. Bawa HP semua sesuai perintah kemarin. Bawa. Oke, sip, pinter. Hari ini kalian akan belajar apa? Tahu nggak? Sesuai judul. Aritmatika sosial, Bu. Iya, hari ini kalian akan belajar aritmatika sosial. Nah, untuk belajar aritmatika sosial, kalian masih ingat sama materi persamaan linear satu variabel? Masih, Bu. Oke, seperti apa sih PLSV itu? Saya Bu, Ya, apa dijawab? persamaan yang memiliki satu variabel. Oke, yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, Iva? Yang bentuk umumnya seperti 4x sama dengan 200 ya, Bu. Ya. Nanti kan x-nya itu ketemu jadi 50 seperti itu, Bu. Karena 200 dibagi 4 itu tadi ketemunya 50. Nah, ada lagi mungkin? Nggak ada? Oke, benar sekali, nggak ada yang, semua jawabannya benar, nggak ada yang salah. Nah, buat belajar ini, nanti kalian sudah mengingat materi prasyarat tadi, nanti kalian akan belajar materi jual, beli, untung, dan rugi. Nah, Nah, pada gambar di samping, ada yang tahu gambar di atas gambar apa? Yang atas? Saya Bu izin menjawab. Iya, Yang iya. atas itu gambar di pasar, sedangkan yang bawah itu ada orang penjual telur gulung, Bu. Benar. Nah, yang biasa ke pasar siapa ini? Ada Saya, nggak? Bu. Saya, Bu. Kegiatan apa aja sih yang terjadi di pasar itu? Kegiatan jual beli, Bu. Terus apa lagi? Ada yang lain? Cuma jual beli yang kalian tahu? Ada pengamen, Bu, biasanya di pasar. Terus ada apa lagi? Saya, Bu, Apa tuh ya? ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, sama ada akad waktu jual belinya, Bu. Iya, itu jadi syaratnya jual beli tadi ya, ada akad, ada barang, ada penjual, ada pembeli. Nah, terus buat kalau Nah, kalau yang bawah itu gambar apa tadi? Orang penjual telur gulung, Bu. Orang jualan telur gulung. Terus di sini mungkin orang tuanya ada yang jadi penjual, pengusaha, atau punya warung atau apa gitu. Ada, Bu. Ya, Rafli. Ya. Jadi apa orang tuanya? Itu, Bu, jualan ayam geprek gitu, Bu.
Oh, jualan ayam geprek. Di mana jualannya? Di dekat rumah, Bu. Oh iya ya. Jadi anak-anak untuk jadi pengusaha itu ya, kalian tuh harus tahu semua itu harus diperhitungkan. Jadi dengan materi ini nanti itu bisa mengantarkan kalian menjadi pengusaha yang sukses karena jualan itu nggak sekedar jualan aja. Kalian harus menentukan harga jualnya, bagaimana menghitung supaya tidak menjadi rugi dan mendapatkan untung yang maksimal kayak gitu. Jadi perhatikan materi ini baik-baik buat jadi pengusaha yang sukses kalau besok ingin jadi pengusaha. Nah sekarang masuk ke materi inti ya. Coba lihat percakapan di sini. Dibaca dulu, dilihat sebentar, 1 menit. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Itu gambarnya tentang apa? Saya, Bu. Iya, Rosa. Itu ada orang mau beli buah, tapi dia itu menawar dengan harga yang lebih murah seperti itu, Bu. Iya, ditawar jadi 25.000 ya, 1 kilonya 30.000. Iya. Kalau kalian jadi penjualnya, kalian mau menjual apa enggak? Saya, Bu, jawab lagi. Iya. Enggak, Bu, karena kan tergantung sih, Bu. Kalau misalkan kita itu kulaknya itu 1 kilo itu misalkan 25.000, ya kita berikan. Tapi kalau kita kulaknya itu di atas 25.000, ya nggak diberikan, Bu. Nanti kita yang rugi. Seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu, Ya, Rizal. tetap dijual, Bu. Nah, biarpun selisih 5.000 aja, biar cepat laku dagangannya. Ada yang lain? Kalau saya sependapat sama Iva, Bu, jadi tidak dijual, nanti takutnya akan rugi. Oh gitu, oke. Nah, jadi kalian itu kalau mau jual apa enggak, lihat dulu dari harga kalian kulak atau beli pertama kali ya. Kalau harga, misalnya harga jualnya itu lebih murah dari harga kulaknya, jangan dikasih. Jadi nanti kalian mengalami rugi, malah nggak dapat untung sama sekali. Kan harganya tadi 30.000 ya dijualnya, tapi ditawar 25.000, dia ambil 2 kilo. Jadi nanti rugi, malah rugi 10.000. Tuh. Nah, paham nggak dari sini? Paham. Oke, coba sebentar. Ini coba kita praktek kayak di depan ya. Misalkan tadi Iva sama Iva jualan ya, misalkan jualan jeruknya, kan ini jeruk enak dan manis ya. 1 kilonya itu kamu jual 25.000, kamu kulaknya sekitar 30.000. Terus dia datang beli ke kamu, dia beli dibeli harga 40.000, kamu kasih apa enggak? Dikasih, Bu, karena kan saya kulaknya tadi kan 30.000. Berarti kan saya untung banyak, Bu. Untung berapa berarti? Untung kalau dijualnya 40.000 jadinya untung 10.000. Oke. Terus sekarang gantian. Misalkan Dea sekarang, kalau kamu sekarang ngejual ke Iva, jeruknya harganya tadi misalkan sekarang 25.000 harga belinya. Terus Iva menawar kamu dengan harga 20.000, kamu kasih apa enggak? Enggak, Bu. Kenapa? Soalnya harganya kan lebih murah dari yang saya beli pertama kali, nanti kan saya rugi, Bu. Rugi berapa? 5.000. Oke, jadi sampai sini kalian sudah paham apa belum? Paham. Oke, karena sudah paham, kita lanjut ya. Lihat PPT kembali. Nah, jadi anak-anak di materi aritmatika sosial ini, kalian akan belajar keuntungan, kerugian, diskon atau potongan, lalu pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Tapi khusus hari ini, kalian akan belajar keuntungan sama kerugian aja. Gitu.
Kita simak video ini ya. Matematika itu kan ada di sekitar kita. Pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana matematika dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, halo pejuang ilmu. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar aritmatika sosial. Khusus video part 1 akan membahas untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Selamat belajar ya, dan menyimak video pembelajarannya sampai akhir. Setelah menyimak video ini, diharapkan peserta didik dapat mengenal dan mengenali sebuah untung atau rugi, persentase. Dan dulu kemampuan ini sangat baik. Namun setelah pandemi COVID-19 menyerang, satu persatu pembelinya mulai dikurang. Perlahan semakin kemampuan ini semakin sedikit pembeli. Dikarenakan petani khawatir dengan membuat mobilnya akan kusut, maka petani berinisiatif memberikan promosi harga penjualan untuk menarik minat pembeli. Akhirnya toko petani pun mulai mendatangi pembeli tersebut dengan hanya sedikit saling. Setelah menarik itu hasil jualan buah-buahannya, ternyata modal usaha petani lebih besar daripada hasil usaha. Kondisi ini dinamakan rugi, di mana modal usaha lebih besar dari hasil usaha. Tadi kita melihat bersama berapa persentase rugi yang diambil tadi. Selisih antara modal usaha dan hasil usaha jika modal usaha kali 100%. Berapa ya persentase ruginya? Setelah dihitung, ternyata menjadi mengambil rugi sebesar 20% dari modal awal. Petani akhirnya berusaha untuk mencoba menggunakan lain tidak efektif. Petani menjual kekayaan wanita dari berbagai secara ramai dan membuka modal itu berdilanjut panen. Lihat pemilihan dan promosi yang terus dilakukan petani, baju yang dijualnya pun semakin dikenal masyarakat dan terjual habis. Setelah itu pengaruh jualan baju, ternyata modal usaha itu lebih kecil dari hasil usaha. Kondisi ini dinamakan untung. Berapa persen ya keuntungannya? Sehingga hasil usaha dan modal usaha dan modal usaha kali 100%. Setelah itu, kita menjadi orang itu selesai dan saya bikin perbuatan. Wah, kita banyak banget matematika di universitas kita, mulai dari pembeli, keuntungan, kerugian. Nah, setelah kalian mempelajari matematika di video ini, kalian pasti bisa menganalisis kondisi dan rugi. Kalau begitu, kita jawab pertanyaan berikut. Pasien menggunakan modal dengan sudah rugian untuk penjualan bubur. Pada hari itu, bubur yang terjual menjadi bubur yang porsi dengan harga Rp10.000 per porsinya. Dengan demikian, pasien mengerti A. Nah, mengerti maksud dari video tadi? Mengerti, Bu. Tadi videonya tentang apa sebelum ini? Saya Bu, Iya, apa? itu Bu Nani berjualan buah lalu bangkrut karena kerugiannya besar. Oke, ada lagi? Saya Bu, nambahin Bu. Iya, Pak Raffi. Setelah bangkrut, itu ibu tadi jualan baju, kemudian dia menjadi kaya Bu. Iya, jadi karena itu berjualan tadi itu harus lihat dengan keadaannya. Tadi kan bangkrut gara-gara terjadi COVID ya. Nah terus jadi memutar otak, terus dia ganti jualan pakaian, baju kayak gitu. Nah, dan kan tadi yang awalnya jualan buah busuk jadi rugi karena nggak balik modal, terus ganti jualan baju jadi kaya tadi kan. Nah sekarang kalian coba baca soal ini. Sudah? Menurut kalian, itu Pak Subur mengalami apa? Untung apa rugi? Untung. Kenapa kok untung? Izin menjawab Bu. Ya, Amel. Karena kan kalau terjual semua itu kan jadi mendapat uang 750.000 ya Bu. Iya. Sedangkan modalnya itu 700.000, jadinya mendapatkan untung sebesar 50.000. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Aurel. Nah, sudah paham banget berarti tentang konsep untung sama ruginya. Paham Bu. Oke, next kalau gitu. Nah, hari ini saya coba sih ini dulu untuk ngetes sekali lagi. Mana pernyataan yang benar? Yang pertama, penjual mendapatkan rugi jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Benar apa salah? Salah. Terus, yang kedua, penjual mendapatkan untung apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Benar. Oke, terus yang ketiga, untung dapat diketahui dari harga jual dikurangi harga beli. Benar. Benar. Oke,
Oke, sih berarti wes paham banget ini. Kita Oke, kalau gitu hari ini jadi untung adalah selisih dari harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih besar daripada harga beli. Sedangkan rugi yaitu selisih dari harga beli dengan harga jual dengan harga beli, di mana harga jual kurang dari harga beli. Nah, ini keterangannya harga beli yaitu harga barang dari pabrik, grosir, dan tempat-tempat lainnya. Sedangkan harga jual yaitu harga barang yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Gitu. Oke, next. Ini ada contohnya. Seorang pedagang membeli satu dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga 18.000. Teh gelas tadi dijual lagi dengan harga 1.000 per gelas. Jadi untung apa rugi? Untung Bu, Untung berapa ya, 6.000. sip. Jadi pembahasannya, penjual tersebut mengalami untung karena harga pembelian kan awalnya 18.000, terus harga jualnya 1.000, karena ada 24 gelas jadi dikalikan 24 hasilnya 24.000. Nah, karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka pedagang tersebut dikatakan untung. Untungnya yaitu caranya nyari untung, harga jualnya jadi 24.000 dikurangi harga belinya 18.000, untungnya 6.000. Nah, untuk mencari persentasenya tinggal dikalikan 100%. Jadi untung per harga beli dikali 100%, untungnya 6.000 per harga belinya 18.000 dikali 100% hasilnya 33,33%. Oke, next contoh kedua. Kalau ini baca dulu. Dah? sudah Bu. Untung apa rugi pedagangnya? Rugi Bu. Rugi berapa berarti? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya tidak? Ruginya itu karena tadi belinya itu 750.000 10 ekor. Nah, jika terjual habis semuanya kan 70.000, harga satuannya kali 10 berarti 700.000. Jadi ruginya itu 50.000. Oke, benar yang dikatakan Rizal. Nah ini ya sesuai tadi. Harga belinya 750.000, terus harga jualnya cuma 70.000 karena ada 10 ekor dikali 10 hasilnya 700.000. Karena harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian, maka pedagang tersebut dikatakan rugi. Ruginya 750.000 dikurangi 700 hasilnya 50.000. Nah, untuk mencari persentase rugi juga sama kayak tadi, cuma ini rugi per harga beli dikali 100% sama dengan 50.000 per 750 dikali 100.000 hasilnya 6,6%. Paham? Paham. Oke, nah untuk hari ini kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya kalian masih ingat kan kemarin minggu kemarin kalian melakukan tes diagnostik? Iya, masih Bu. Nah, jadi kita kelompokannya nanti berdasarkan hasil tes diagnosis kemarin ya. Nah, saya umumkan dulu untuk kelompok yang A ada Amroh, Niken, Yasmin, dan Rafli. Terus kelompok B ada Dea, Wildan, Iva, sama Nizar. Bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A, Amroh, Niken, Yasmin, sama Rafli. Kelompok B, Dea, Wildan, Iva, sama Nizar. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini LKPD kelompok A, ini LKPD kelompok B. Dibaca dulu bentar. Ditulis nama kelompoknya. Di sini ditulis. Sudah selesai nulis nama kelompok? Sudah. Oke, ini Kak kasih Kak bacakan dulu pengantar kalian
ke masalah yang akan kalian selesaikan nanti. Nih, tentang ketahanan pangan. Dari ketiga kebutuhan pokok manusia, pangan adalah yang terpenting dibandingkan papan dan sandang. Kehidupan tentu saja tidak dapat berlanjut jika pangan tidak terpenuhi. Bahkan jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi dan negara mengalami krisis pangan atau ketersediaan pangan tidak tercukupi, maka akan berimbas dan berdampak besar bagi sektor ekonomi. Sistem ketahanan pangan itu sendiri memiliki konsep di mana setiap rumah tangga mempunyai akses fisik dan ekonomi dalam memperoleh kebutuhan pangan bagi seluruh anggota keluarga, sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang layak dengan mutu yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, di daerah tertentu masih ada yang belum mendapatkan akses pangan dengan mudah. Hal ini telah diatasi oleh pemerintah dengan membentuk Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani, Peternak, Pekebun untuk membantu para petani memasarkan produknya pada pedagang di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalian baca di balik masalah masing-masing ya. Ini masalah A sama masalah B. Kalian pahami dulu. Nanti kalau belum paham bisa ngerangan. Sudah dibaca anak-anak? Belum. Belum ya. Belum. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke. Jadi buat menyelesaikan masalah itu tadi, kalian bisa menggunakan HP kalian, bisa cari di web, di sosial media atau di marketplace manapun buat menentukan harga-harga itu tadi ya. Itu paham sama tugasnya? Paham, Bu. Oke, bisa dikerjakan. Terbang belum? Mau tanya Apa? Iya. Ini gimana? Ini tuh maksudnya gimana? Iya. Ini, Bu. Ini deh. Iya. Saya nggak bisa lihat. Nah ini nanti kamu tuh cari dulu harganya di misalnya di Shopee ya. Terus kalau udah harganya itu berapa harga satu boxnya, terus kalian nanti hitung ada isinya berapa, terus dibagi buat ini terus nanti ada jualnya. Nanti produknya kan banyak, nanti kalian dapat semua itu sama kebutuhannya. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, saya. Soalnya kesalahan dari soalnya Kita kan menemukan berapa sayur harga sayur ini. Terus kita juga nanti pakai bambu. Itu bisa dimasukkan. Berarti ini juga dimasukkan sesuai dengan yang kita temukan di dalam. selama kami ibu di sekolah kan saya bisa satu hari itu sampai Oke. biaya itu dari Semangat ya ngerjainnya. kebulan terus dari itu bisa
Sudah selesai anak-anak? Kelompok B kurang 1, Bu. Oh iya, tunggu dulu kelompok B ya. Sudah Bu. Oke, dikumpulkan dulu alfabetnya. Karena semua jawabannya udah lengkap dan dijawab semua, dari yang presentasi dari kelompok A terlebih dahulu ya. Kelompok A. Ya, bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok A yang beranggotakan teman-teman saya ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibagikan oleh ibunya tadi, RKPD-nya. Nah, monggo teman-teman. Oke, yang masalah A ya, Pak Adam itu adalah orang yang baru di PHK karena tutupnya perusahaan tempat ia bekerja. Nah, dia ini memiliki tabungan sebesar 50 juta untuk menghidupi keluarganya. Apabila Pak Adam tidak bekerja, uang tersebut akan bertahan dalam beberapa bulan saja. Nah, dengan adanya program Gapok Tani yang mempermudah hubungan antara peternak nelayan sehingga memotivasi dia untuk membuka bisnis toko produk frozen guna mencari rezeki ke depannya. Nah, Pak Adam ini mengalokasikan 10 juta untuk membuka bisnis dengan biaya membeli freezer itu sebesar 2.500.000 untuk satu freezer yang dapat menampung 100 produk frozen food. Baik, selanjutnya setelah kita mencari informasi melalui internet, kelompok kami mendapatkan produk frozen foodnya. Yang pertama itu ada salmon, yang kedua ada baby cumi, kemudian ada udang, kemudian ada cumiring, ikan salem, stik tuna, filet ikan kakap, filet dori, ikan sisamo, filet ayam, filet sapi, saikoro cube, tenderloin stick, sirloin stick, dan ayam giling. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1, jika Pak Adam ingin mendapatkan minimal untung 35%, berilah alternatif harga jual per kilo per pack dari barang yang telah ia beli. Jadi kelompok kami telah menghitung bahwasanya harga jual yang akan ditetapkan oleh kelompok kami, yang pertama salmon itu harganya 145.000, baby cumi 92.000, udang 67.000, cumiring 68.000, ikan salem 39.000, stik tuna 55.000, filet ikan kakap 65.000, filet dori 69.000, ikan sisamo 67.000, filet ayam 72.000. Setelah dihitung harga jualnya, itu sudah mendapatkan untung lebih dari 35%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, total keuntungan yang diperoleh jika barang semua itu terjual habis itu sebesar Rp1.044.000. Nah, kemudian yang di nomor 3, berapa keuntungan hasil penjualan per bulan setelah dipotong biaya listrik jika daya freezer adalah 80 watt dengan biaya 1.990 per kWh. Nah, dari soal nomor 2 tadi didapatkan keuntungannya yaitu Rp2.312.000 setiap 1 minggu. Kemudian sehingga keuntungannya 1 bulan, karena 1 bulan dapat minggu maka dikali 4 yaitu Rp9.248.000. Nah, daya freezer per harinya itu 80 watt dikali 24 jam maka menghasilkan 1.920 watt per jam sama dengan 1,92 kWh. Nah, tarif listrik per harinya itu dikalikan dengan 1,92 kWh tadi dikali 1990 sama dengan 3.820,8. Kemudian tarif listrik selama 1 bulan
3.820,8 dikali 30 hari yaitu Rp114.624. Kemudian keuntungan bersihnya yaitu keuntungan dikurangi biaya listrik 9.248.000 dikurangi 114.624 yaitu menghasilkan 9.133.376. Jadi keuntungan bersih setelah dikurangi biaya listrik adalah 9.133.376 rupiah. Untuk nomor 4, jika Pak Adam ingin memperbesar usahanya dengan menambah sekitar 300 produk, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa keuntungan yang dia dapatkan. Jadi waktu di soal tadi freezernya itu ada dua, freezer A harganya 2.500.000 dengan dayanya itu 80 watt. Untuk freezer B harganya 1.700.000 dengan dayanya 130 watt. Nah ini Pak Adam memilih yang wattnya kecil, jadinya pakai yang freezer A, harganya 2.500.000. Jadi biaya listriknya juga naik 2 kali lipat, sehingga 2 dikali 114, 624 sama dengan 229.248. Pendapatannya juga naik 2 kali lipat, sehingga 2 dikali 9.248.000 sama dengan 18.496.000. Jadi total keuntungan bersihnya 18.496.000 dikurangi 229.248 ditambah 2.500.000. Jadinya 18.496 dikurangi 2.729.248 rupiah. Jadinya 15.766.752 rupiah. Oke, nah dari pekerjaan kelompok A, dari kelompok B ada yang ditanyakan nggak? Saya Bu, Ya, dijawab kenapa? kenapa jawabannya berbeda ya Bu ya? Oh iya, karena permasalahan yang diberikan dari kelompok A sama kelompok B juga beda. Nah dari langkah penyelesaiannya ini tadi, ada yang ditanyakan nggak? Sudah Bu, sudah paham. Hampir sama seperti yang kamu. Oh oke, karena sudah hampir sama ya, sudah nggak bingung, berarti kita kasih aplaus buat kelompok. Silakan kembali. Sekarang gantian ya, kelompok B. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok B yang bersama rekan saya Rizal, Ipa, Dea, dan Wildan yang kebetulan tidak masuk akan mempresentasikan masalah yang B. Untuk masalahnya, Bu Erna adalah seorang single parent. Sejak kematian suaminya, dia harus menghidupi dirinya dan satu anaknya. Sembari merawat anaknya yang masih kecil, dia mencari uang dengan berdagang sayur. Beliau membuka kios dan juga memasarkannya melalui aplikasi Sayur Mama dengan uang tabungan 2.500.000. Akan digunakan sebagai modal awal membuka kios. Adanya organisasi Gapoktan sangat membantu Bu Erna untuk membeli langsung sayur mayur pada petani sehingga mendapat harga yang relatif murah. Oleh karena itu, dia bisa mendapat untung lebih besar sehingga dapat mengumpulkan biaya untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Nah, dari hasil kita mencari di internet dan beberapa aplikasi, kita menemukan ada beberapa jenis sayur dan juga bundling sayur. Itu ada jagung manis 20 kilo dengan harga 260.000, ada labu siam, timun, tomat, terong, seperti itu dengan langsung nggak 1 kiloan, jadi langsung banyak, minimal 10 kilo. Terus ada paket bundling juga yang ternyata lebih murah daripada harga satuan tersebut. Nah, setelah itu di sini ada beberapa masalah yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Yang pertama yaitu jika Bu Erna ingin mendapatkan minimal untung 50%, berilah alternatif harga jual per kilo atau per ikat atau per pak dari barang yang telah dia beli. Nah, dari kami itu karena kan tadi modal awalnya 2.500.000, jadinya kita
kita beli beberapa sayur saja sesuai dengan modal yang ada. Jadinya cuma ada wortel, kentang, jamur enoki, bayam, hijau sawi, kangkung, tomat. Itu ada 16 jenis sayur. Itu habis sekitar 2.495.000. Nah, lalu untuk soal yang kedua, total keuntungan yang diperoleh jika semua barang terjual habis itu ada 1.250.000, sudah pas dengan minimal untung tadi yang 50% di soal pertama. Untuk soal yang ketiga, yaitu berikut merupakan tagihan listrik selama 6 bulan. Kira-kira pada bulan selanjutnya, berapakah biaya listrik yang akan dibayarkan Bu Erna? Hitung rata-ratanya. Untuk bulan yang pertama Januari, biaya listriknya 340.000, untuk bulan Februari 330.000, untuk bulan Maret 345.000, untuk bulan April 340.000, untuk bulan Mei 350.000, dan untuk bulan Juni 340.000. Sehingga untuk menghitung rata-rata biaya listriknya yaitu dijumlah semuanya jadi 2.045.000 dibagi kan ada 6 bulan, jadi dibagi 6 hasilnya 340.833. Jadi rata-rata biaya listrik per bulannya 340.833 rupiah. Lalu untuk masalah yang terakhir, yang keempat, jika Bu Erna ingin menabung 60 juta rupiah untuk kepentingan kuliah anaknya di masa depan, berapa lama berjualan untuk mencapai nominal tersebut? Nah, ini tadi menggunakan untung yang sudah didapat. Nah, untuk keuntungan 1 minggunya tadi ada 1.250.000. Lalu kita kalikan per bulannya, jika ada 4 minggu maka 1.250.000 dikali 4, jadi keuntungan 1 bulannya ada 5 juta, dan di setiap bulannya dikurangi dengan biaya listrik tadi yaitu sebesar 341.000, dan hasilnya ada 4.659.000. Nah, untuk lama berjualannya tadi kan targetnya adalah 60 juta rupiah ya, betul. Nah, itu dibagi dengan keuntungan tadi yang sudah dikurangi per bulannya dan biaya listrik. Itu ada dibagi 4.659.000 dan dihasilkan 13,131 bulan, atau nanti akan terpenuhi selama 1 tahun 2 bulan. Oke. Nah, dari hasil pekerjaan kelompok B, ada yang tanyakan nggak dari kelompok A? Belum ada. Paham? Paham. Oke, kita beri applause buat kelompok B. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, jadi dari kegiatan hari ini, kalian sudah belajar apa saja tadi? Bu, Ya, Risha. menentukan harga jual dan harga beli. Terus Saya menambahkan, Bu, Iya, Iva. menentukan harga jual agar tidak rugi dan untung, dan ya itu, Bu, sudah. itu aja, ada lagi? Tadi kalian juga belajar persentasenya, ya kan? Itu. Terus, jadi kegiatan hari ini tadi udah terpenuhi semua. Ada yang mau menyimpulkan? Saya ulangi kembali ya. Ya. Saya mau menyimpulkan, Iya, jadi Iva. kalau mau cari untung, itu harga jual dikurangi harga beli. Terus? Izin Ada lagi? menambah, Ibu. Ya. Dikatakan rugi itu ketika harga jualnya itu kurang dari harga beli, jadi harga belinya itu lebih mahal, Bu. Oke. Terima kasih Pak sama Yasmin. Nah, jadi anak-anak tadi kita ulang kembali ya. Untung itu selisih dari harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih besar daripada harga beli.
Sedangkan mengalami rugi itu ketika selisih dari harga jual dengan harga beli, di mana harga jual kurang dari harga beli. Dengan harga beli itu harga barang dari pabrik, dengan harga jual harga barang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Itu paham? Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih dibingungkan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita refleksi aja. Kita refleksi dulu ya. Dari sini, tadi kalian udah belajar apa aja tadi? Harga Jual, harga beli, untung, rugi. Sama Oke. presentasenya juga, Oh Bu. iya, sama presentasenya. Nah, dari itu semua sudah dipaham. Kak, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terus habis itu berarti nggak ada yang dibingungkan sama sekali? Tidak. Tidak. Kalau gitu, ada yang mau nyampaikan kritik, saran, pendapat, atau dan lain-lain terkait pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Sudah sering banget ini, Bu. Besok lompaan lagi. Oh Ya. iya, ada ya? Izin menambah Ibu, iya seru banget tadi ketika cari-cari harga di Shopee, Lazada, Tokopedia gitu Bu. Oke, berarti masa nggak ada kritik atau saran? Saya mau menambahkan Bu, Iya. tadi kan juga menentukan barang apa saja yang harus kita beli Bu, itu juga seru banget. Jadi kalian lebih suka bekerja secara berkelompok daripada Iya, Bu. Sambil bawa handphone. Iya. Oke, kalau gitu. Karena tadi sudah paham semua, jadi kegiatan belajar hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di minggu depan, kalian akan belajar tentang, kan tadi banyak ya materi aritmatika sosial. Tadi kan udah belajar keuntungan sama kerugian. Sekarang besok belajar neto, bruto sama tara. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ayo Rizal diminta doanya lagi. Oke, Bu. Cepat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, karena sudah selesai, sebelumnya mohon maaf bila ibu ada salah kata. Semoga kegiatan belajar hari ini bermanfaat. Amin. Kegiatan belajar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.